Biarkan kasih yang besar itu kembali lagi mengalir dalam hidup kami. Adalah afirmasi kami, penerimaan kami bukan dari apa kata orang, tapi afirmasi penerimaan kami dari apa kata Tuhan. Biarkan kasih yang besar itu membalut kami dan sungguh-sungguh membuat kami mengerti bahwa kami selalu punya tempat untuk pulang. Kami punya tempat untuk berjumpa. Kami punya tempat untuk di mana kami menemukan keamanan. Tempat di mana kami tahu kami tidak akan dikhianati, tempat di mana kami tidak akan ditinggalkan. Dan satu-satunya tempat itu adalah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus sekali lagi. Engkaulah the Spirit giving life. Engkaulah Roh yang memberi kehidupan. Sebab sesungguhnya firman perkataan manusia adalah perkataan yang mati. Sampai Engkau bekerja, berkarya sehingga itu menjadi firman yang hidup. Engkaulah firman yang hidup itu sendiri Yesus. Bekerjalah di tengah-tengah kami, jamahlah setiap kami, rubahlah setiap hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pelita yang menuntun, menunjukkan setiap lubang, setiap jebakan. Sehingga kami tidak terantuk, kami tidak terjatuh, kami tidak terjebak. Dan Engkau menjadi terang yang menunjukkan kemana kami harus pergi, kemana kami harus berada. Oleh sebab itu firman-Mu benar-benar menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang dirubahkan, ditransformasi oleh firman Tuhan. Dan hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, saya diminta tema dan tiba-tiba entah kenapa saya memberi tema Excellent Spirit. Sebab memang saya beberapa waktu yang lampau bicara di satu sekolah tentang ini. Tetapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dan saya berdoa Tuhan benar-benar bekerja. Nah, ketika bicara tentang Excellent Spirit atau roh yang sempurna, menarik sekali. Jadi yang sempurna nomor satu adalah roh seseorang. Jadi nomor satu, Anda harus mengerti bahwa Dia mau kita punya roh yang sempurna, spiritnya yang sempurna. Jadi bukan orangnya dulu, bukan tindakannya dulu, bukan perbuatannya dulu, tetapi kita harus punya satu mentalitas, spirit yang sempurna dalam hidup kita. Nah, kalau bicara tentang excellent spirit, maka kita selalu teringat dengan Daniel, sebab dalam kitab Daniel lah kata excellent spirit itu muncul dalam bahasa Inggris. Tetapi pertanyaannya adalah kalau begitu apa sesungguhnya excellent spirit? Jadi ada banyak orang bisa memberi definisi masing-masing, tapi izinkan saya untuk mencoba berkontribusi dari semua definisi yang Anda sudah punya. Oleh sebab itu saya mengajak Anda pada Daniel pasal 1, Daniel pasal 1 ayat yang ketiga. Daniel pasal 1 ayat ketiga. Dan menurut saya disinilah permulaan kisah Daniel. Sebab dalam Daniel 5, Daniel 6 kalau saya tidak salah, Anda tidak akan menemukan banyak gambaran tentang apa sebenarnya excellent spirit. Excellent spirit. Apa sebenarnya gambaran excellent spirit. Tetapi dalam Daniel pasal 1 ayat 3, inilah mula-mula gambaran tentang siapa Daniel dan 3 orang temannya. Ayat 3 berkata, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel, salah satu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Kemudian lihat ayat 4. Ayat 4 berkata, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Dan Anda lihat, jadi gambaran pertama Alkitab tentang Daniel dan 3 orang temannya yang disebut punya excellent spirit, gambaran awalnya adalah mereka adalah orang-orang muda yang tidak ada cacat celah. Young men without blemish, kata bahasa Inggris. Jadi tidak ada cacat celah. Saya tahu secara fisik itu menunjuk pada orang yang tidak kasih tato, tidak berokan, bukan orang cacat. Tetapi mari kita ambil unsur spiritualnya, unsur rohaninya. Berarti orang-orang yang disebut excellent spirit nomor satu adalah orang-orang muda, yang orang muda katakan yeay. Gak ada yang yeay. Yang masih muda katakan yeay. Yeay. Yeah. Saya bisa bedakan antara yeay dan yeay. Dan kebetulan apakah tidak kebetulan ketika dia berkata orang muda yang tidak bercacat celah.
Jadilah orang-orang muda yang without blemish, seseorang yang benar-benar kita temukan. Bukan berarti tidak berdosa, tidak pernah berbuat salah. Saya percaya bahwa kita diminta untuk sempurna. Sebab ada ayat dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Anda harus mengerti bahwa kesempurnaan yang berbeda. Saya lupa, Max Lucado atau Philip Yancey pernah bilang begini. Ketika bicara tentang kudus, kita juga kudus. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita berkata Tuhan kudus, maka apa yang dimaksudkan dengan kata Tuhan itu kudus? Sebab Alkitab juga berkata kamu adalah imamat rajani, bangsa yang kudus. Alkitab juga berkata kamu orang-orang kudus. Jadi ketika kita berkata saya orang kudus dan di waktu yang sama kita berkata Tuhan kudus, seakan-akan kekudusan Tuhan sama dengan kekudusan kita. Tetapi kemudian kalau saya tidak salah Max Lucado dia berkata, tetapi sebenarnya dalam Alkitab ketika kita berkata Tuhan itu kudus, bukan berarti Tuhan itu sama. Kita kudus dan Tuhan itu kudus, maksudnya adalah ketika saya kudus, maka Tuhan bukan hanya kudus, tetapi ketika saya kudus, kata Max Lucado dia berkata, Tuhan itu kudus. Anda lihat gap besar antara kudusnya Tuhan dan kudusnya kita? Anda lihat berarti ketika Alkitab berkata Allah itu kudus. Dan Alkitab berkata kamu itu kudus. Kudusnya Tuhan dan kudusnya kita adalah dua kudus yang berbeda. Kalau saya kudus berarti Tuhan bukan kudus. Kalau saya kudus, Max Lucado berkata Tuhan bukan kudus. Tetapi ketika Alkitab berkata saya kudus artinya Tuhan itu kudus. Dia jauh lebih kudus daripada kita. Itu sebabnya ketika dia berkata sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kita harus memahami bahwa kesempurnaan Tuhan dan kesempurnaan kita adalah dua kesempurnaan yang berbeda. Kalau Tuhan sempurna itu berarti Tuhan sempurna sebab Tuhan tidak pernah salah. Tuhan adalah Tuhan yang tidak bercacat celah. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Tidak ada yang bilang amin. Ampunilah mereka ya Tuhan. Tetapi ketika Alkitab berkata kita sempurna, kesempurnaan kita bukanlah kesempurnaan tanpa cacat celah. Tetapi kesempurnaan kita adalah kesempurnaan yang datang dari pertobatan. Saya sempurna bukan karena saya tidak pernah buat salah. Saya sempurna sebab setiap kali saya berbuat salah, saya tahu saya punya Dia yang mengampuni dosa saya. Saya datang pada Dia dan bertobat dari kesalahan saya. Kesempurnaan saya adalah kesempurnaan karena pertobatan. Sama-sama bilang kesempurnaan kita adalah kesempurnaan karena pertobatan. Dengan kata lain ketika dia berkata orang-orang muda yang tidak ada cacat celah, bukan berarti secara spiritual rohani saya tidak pernah berbuat salah. Tetapi menurut saya ketika dia berkata kamu adalah orang-orang muda yang without blemish tanpa cacat celah, jadilah orang-orang muda yang mengerti betapa besarnya konsekuensi dari sebuah dosa. Tetapi jadilah juga orang muda yang mengerti bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada semua kesalahan. Oleh sebab itu datang pada Dia, bertobat dari kesalahanmu, berbalik dari jalanmu yang jahat dan menjalani kembali kehidupan kudus yang Dia karuniakan kepada setiap kita. Oleh sebab itu kita harus mengerti, jadilah orang yang excellent spirit, adalah orang yang mudah untuk ditegur, orang yang mudah untuk berbalik. Pernah dengarkah Anda kalimat, dan lengkapilah aku, kata Mazmur 51, dengan roh yang rela. Menarik sekali Daud berkata, lengkapilah aku, Mazmur 51, dengan roh yang rela. Berarti kita tidak pernah lengkap.
kalau kita tidak punya roh yang rela untuk dibentuk. Yang setuju katakan amin. Orang muda seringkali adalah orang yang masih naif dalam banyak hal. Orang muda adalah orang yang belum punya banyak pengalaman dengan kehidupan. Sehingga orang muda itu mudah untuk berbuat salah. Betul, orang mudah untuk bergerak. Orang muda adalah orang yang mudah untuk berbuat sebuah pergerakan. Orang yang muda adalah orang yang mudah untuk disentuh hatinya. Orang muda adalah orang yang mudah untuk mati-matian untuk Tuhan. Tetapi orang muda juga adalah orang yang mudah jatuh. Orang yang mudah salah. Orang yang mudah kasar, mudah marah, mudah berbalik. Oleh sebab itu, marilah jadi orang juga yang mau diajar, orang yang mudah dibentuk, orang yang mudah untuk diajar dalam hidup ini. Nomor dua, lihat ayat 4, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Dan dia berkata, yang berperawakan baik, berperawakan baik artinya penampilan secara fisik baik. Tapi kembali lagi, mari kita bicara tentang sesuatu yang spiritual. Sebab bagi saya, excellent itu bukan tentang apa yang di luar, tetapi excellent is something in the spirit, sesuatu yang ada di dalam. Berarti bagi saya kata berperawakan baik artinya berkelakuan baik. Seorang yang tahu menghargai orang lain, seorang yang tahu menghormati orang lain, seorang yang ramah, seorang yang sopan, bukan orang yang kasar di hadapan orang lain. Sambil berkata, saya kan memang begini. No, that's not an excuse. Itu bukan alasan. Dia menyuruh kita untuk berubah, memperlakukan orang tua dengan baik. Bukan hanya orang tua kita, tetapi seringkali orang yang lebih tua dari kita. Mari kita berperilaku dengan baik. Jadi dia bukan hanya bicara tentang sesuatu yang di dalam, mudah bertobat, mudah diajar, mudah dibilangin, mudah ditegur, mudah untuk digerakkan, mudah untuk berbuat sesuatu. Tapi nomor 2, jadilah orang yang sopan, jadilah orang yang baik. Ada banyak orang selamat seringkali hanya karena kelakuan kita yang baik. Ada banyak nubuatan, ada banyak kebenaran secara teologi benar, tetapi tidak diterima oleh banyak orang. Kenapa? Sebab yang menyampaikannya kasar. Setuju? Kalau hari ini saya berkata, semua pendosa bertobat, pendosa. Anda mau terima? Orang tua kalau dengar nuding-nuding, you dosa. Umur 80 saya tulis, Bapak dosa. Anda pikir dia mau bertobat? Seandainya misalnya satu kali Roh Kudus kasih tahu ada satu orang di tempat ini, si Bapak A, bahwa dia sementara selingkuh. Kemudian saya berkata, Bapak A, Anda selingkuh kan? Jujur Anda selingkuh. Anda pikir dia mau mengaku? Secara kebenaran boleh benar, tetapi ketika cara menyampaikan kebenaran salah, maka orang tidak akan menerima sekalipun kebenaran itu benar. Yang paling penting bukan hanya kebenaran, yang paling penting ada pemberita kebenaran itu sendiri. Jadilah bagaimana orang lain bisa percaya pada Tuhan kita Yesus, sementara kelakuan kita tidak pernah benar terhadap orang lain. Bukankah kita adalah representasi Kristus bagi orang lain? Makanya dia berkata berperawakan yang baik, berkelakuan yang baik menurut saya. Nomor 3 dia berkata bukan hanya nomor 1. Mereka adalah orang-orang yang tanpa cacat celah hidup dalam sebuah pertobatan. Nomor 2 mereka adalah orang-orang yang berkelakuan baik. Tetapi nomor 3 dia berkata yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni kemudian dia rangkum semua itu hikmat, pengetahuan, pengertian. Dan dia berkata orang yang punya hikmat, pengetahuan, pengertian adalah mereka yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan bahasa orang Kasdim. Artinya nomor 3, jadilah orang muda yang punya excellent spirit adalah orang muda yang punya kemampuan. Orang muda yang punya kemampuan sebab mereka cakap. Dengar, ketika Tuhan memandang kita, Tuhan mengukur kita berdasarkan apa yang ada di hati kita. Setuju? Tuhan memandang Anda dan saya, setiap kita, bukan siapa kita, bukan latar belakang kita, bukan status sosial kita, bukan jabatan kita di gereja. No, dia melihat kita sama sebab dia melihat setiap hati. Tetapi ketika saya menilai seseorang, saya tidak menilai hati orang. Apa yang saya lihat? Kemampuan orang. Your value, harga kita di hadapan Tuhan adalah hati kita.
Tetapi harga kita di hadapan orang adalah kemampuan kita. Ingat, di hadapan Tuhan Anda harus punya hati yang jujur dan tulus. Sebab the value of man, ketika Tuhan memandang seseorang, dia selalu menilai orang berdasarkan hati. Dia gak peduli lu gemuk, dia gak peduli lu kurus, dia gak peduli lu kaya, dia gak peduli lu miskin, dia gak peduli lu anak orang hebat, dia gak peduli lu anak orang kurang mampu, dia gak peduli jabatanmu apa, dia gak peduli. Dia selalu melihat hati. Tuhan menilai apa? Hati. Tetapi ketika kita berurusan dengan manusia, kita gak bisa ngomong sama mereka, nilai dong hati saya. No. Sebab manusia akan memandang manusia lain dan menilai manusia lain berdasarkan apa? Kemampuan. Sama-sama bilang kemampuan. Itu sebabnya ketika kita harus bekerja bersama-sama, ketika kita berinteraksi satu sama lain, maka value kita di hadapan orang adalah kemampuan yang Anda bawa. Kemampuan adalah sesuatu yang Anda miliki yang tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain daripada engkau. Oleh sebab itu Anda harus punya kemampuan. Anda boleh dengar, Anda punya kemampuan, Anda tidak punya modal, maka Anda tetap bisa bekerja. Sebab ada orang-orang yang punya modal yang mau memperkerjakan orang-orang yang punya kemampuan. Wow. Anda boleh tidak punya modal, as long as Anda punya kemampuan dan Anda bisa membuktikan, menunjukkan kemampuan Anda. Selalu ada orang-orang yang punya modal yang mau memperkerjakan Anda. Sebab mereka yang punya modal mencari mereka yang punya kemampuan. Seandainya satu kali yang punya modal meninggalkan Anda, you still can stand up between your feet. Anda bisa berdiri di atas, on your own feet. Anda bisa berdiri di atas kaki Anda sebab Anda punya kemampuan. Orang lain, Anda kongsi dengan orang lain. Dia punya modal, Anda punya kemampuan. Satu kali teman yang punya modal meninggalkan Anda. Tetapi selama Anda punya kemampuan, Anda selalu bisa bangkit kembali. Ini persoalan dengan kita yang selalu menjadi begitu rohani, sehingga kemudian kita meninggalkan dan menyepelekan apa yang namanya kemampuan. Sehingga mohon maaf, seakan-akan orang-orang yang berkumpul di dalam gereja seringkali adalah orang-orang yang dibuang dari kebanyakan orang sebab dianggap sebenarnya tidak pernah punya kemampuan. Jangan salah mengerti, saya tidak berkata orang di gereja tidak punya kemampuan. Saya percaya setiap orang diberi Tuhan potensi, talenta. Apakah itu 5, apakah itu 2, apakah itu 1. Tetapi setiap talenta yang diberi dapat membuat Anda berdiri di atas 2 kaki Anda. Oleh karena anugerah Tuhan. Something that people cannot get from you. Sesuatu yang orang lain tidak bisa ambil daripada engkau. Adalah apa yang engkau miliki, kemampuan. Dan sekali lagi jangan harap tidak semua orang rohani. Bilang sama sebelah, kabar baiknya adalah tidak semua orang rohani. Jadi Anda gak boleh bilang dong sama orang dunia, bos, nilai hati saya bos. Bos bukan orang rohani. Bos melihat kemampuan Anda. Sebab God see your heart, but man see your capability. Itu sebabnya dia berkata mereka adalah orang-orang yang punya hikmat, punya pengetahuan, punya pengertian. Tetapi mari coba Anda lompat ayat 8. Atau saya tunjukkan mulai dari ayat 3, ayat 5 saja. Supaya Anda tahu saya tidak melewatkan apapun juga. Ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari makanan enak. Dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, sama-sama 1, 2, 3. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Menarik sekali, ayat 9 tidak pernah muncul. Bahkan ketika ayat 9 tidak pernah ada
ketika Alkitab berkata orang muda tidak bercacat celah, berkelakuan yang baik, mereka punya kemampuan, dan Allah menambahkan kasih. Tidak ada. Dia harus melewati ayat-ayat yang cukup panjang sampai pada ayat 8. Dan buat saya ini kunci penting. Daniel berketetapan dalam hatinya untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Baru setelah dia lakukan itu, baru Alkitab berkata, maka Allah mengaruniakan. Anda punya 3 yang pertama, saya adalah orang yang tak bercacat celah, saya belajar hidup kudus. Nomor 2, saya belajar berkelakuan baik. Nomor 3, saya kemudian sudah punya kecakapan, membangun skill saya. Kenapa Tuhan tidak memberi perkenanannya pada saya? Jawabannya dia tunggu yang keempat. Apa yang keempat? Berketetapan, purpose in his heart. Berarti sebuah tujuan lahir dari sebuah keyakinan. Keyakinan lahir dari sebuah pemahaman. Keyakinan lahir dari sebuah cara berpikir. Sama-sama bilang cara berpikir. Yang Tuhan tunggu adalah nomor 1, bukan soal berperawakan dulu. Itu penting dan harus ada. Bukan soal berkelakuan baik, bukan soal punya kemampuan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana keyakinan kehidupannya. Makanya perjalanan orang percaya adalah perjalanan iman. Perjalanan orang percaya bukan soal bagaimana survive dengan kehidupan. Tetapi perjalanan orang percaya adalah bagaimana mempertahankan iman di tengah-tengah godaan dan tarikan dunia supaya Anda berubah iman. Dengar. Untuk seseorang menjadi berubah itu tidak perlu berbalik 180 derajat. Untuk membuat seseorang berubah dalam hidup ini tidak perlu membuat dia berbalik menyerong 90 derajat. Buat seseorang keluar dari jalur jalan keselamatan Tuhan hanya perlu dia berubah miring 1 derajat. Supaya kita keluar dari jalan keselamatan Tuhan tidak perlu 180 derajat berubah. Untuk keluar dari keselamatan Tuhan tidak perlu 90 derajat menyimpang. Tidak perlu 270 derajat menyimpang. Tidak perlu, yang Anda perlu lakukan hanyalah Anda miring 1 derajat. Anda bilang gak apa-apa kan 1 derajat. Tapi kalau 1 derajat kemiringan itu Anda teruskan, maka lama-kelamaan setelah sekian kilometer ke depan Anda temukan Anda tidak lagi ada pada jalan yang lurus. Seringkali kita bilang, cuma dosa kecil kok kak. Cuma salah kecil kok pak, gampang kan, ya cuma 1 derajat kan, masih tidak keluar dari jalan, anggap ada jalur besar, masih tidak keluar dari jalan, betul. Tapi kalau Anda teruskan kemiringan 1 derajat itu tanpa pernah Anda mau perbaiki, maka 1 kali Anda temukan setelah sekian kilometer ke depan, Anda sudah keluar dari jalur. Makanya perlu seseorang yang bukan hanya hidup dalam keselamatan, bukan hanya orang yang tahu harus berkelakuan baik, bukan hanya orang yang tahu membangun talenta karunia yang Tuhan beri, tetapi untuk tetap pada sebuah straight line, jalur yang lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kata Yosua 1. Lurus, dan setiap kali ada kemiringan 1 derajat dia akan kalibrasi ulang, kembali lagi pada jalan lurus, lurus dan lurus dan lurus dan lurus, sebab dia punya sebuah conviction. Tujuan selalu datang dari sebuah conviction. Anda tahu Anda mau pergi kemana, Anda tahu Anda mau berbuat apa, dan Anda tahu bagaimana Anda menjalaninya. Makanya Roma 12 ayat 2 bagus sekali ketika dia berkata, dan oleh sebab itu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Sama kan? Dunia selalu mau membuat kita sama dengan dia. Apa itu? Nomor 1 yang dia kasih adalah makanan. Betul kan? Daniel kan diiming-iming makan. Apa makna makanan? Ingat waktu Tuhan Yesus dicobai Yesus, pencobaan pertama adalah pencobaan tentang roba batu jadi makanan. Makanan bicara tentang kesukaan, makanan bicara soal kesenangan. Tadi diajak makan, mata saya nomor 1 waktu lihat makanan, panada, orang Manado. Nggak bisa lewat. Mata ini waktu lihat panada langsung, oh panada.
Makanan itu bicara tentang kesukaan. Saya sudah larang mama saya, jangan kirim makanan terlalu banyak dari Manado. Kenapa? Tambah gemuk terus. Habis dikasih makan mama saya bilang, jaga badan ya, jaga berat badan. Saya langsung bilang, kalau mau jaga berat badan jangan kirim makanan. Kenapa masih kirim makanan? Dia ketawa, siapa tahu kamu pengen. Sudah tahu begitu kirim terus. Tiap pulang Manado dan engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Udah enggak usah tanya, bukan kanan kiri, muka dan belakang. Kita perut maju, pantat mundur. That's desire. Ketika orang Israel di padang gurun mau kembali ke Mesir, apa alasan mereka? Makanan. Itu bicara tentang keinginan. Makanya ketika dia tawarkan, Daniel harus strike, purpose, yakin, konflik. Pikirannya harus dijaga. Justru karena dia melewati itu, menurut saya, baru Alkitab berkata, maka Allah mengaruniakan kepada mereka. Roma 12 ayat 2 bagus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bahasa aslinya bisa dibaca begini. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia berpikir. Dengan cara berpikir dunia. Sama-sama bilang cara berpikir. Berarti saya menjadi serupa dengan dunia ketika apa yang ada dalam pikiran saya, cara berpikir saya sama dengan cara berpikir dunia. Saya menjadi serupa dengan Kristus waktu cara berpikir saya menjadi sama dengan cara berpikir Kristus. Yang setuju katakan amin. Anda boleh duduk di gereja, Anda boleh tidak pernah absen, 10 tahun Anda tidak pernah absen 1 minggu pun. Tetapi ketika cara berpikirmu masih sama dengan cara berpikir dunia, Anda bukan pengikut Yesus, Anda bukan murid Yesus, Anda pengikut dunia, Anda murid dunia. Kalau cara berpikirmu Anda hadir di gereja, tapi kalau orang sentuh Anda tanpa sadar, tabrak Anda, kemudian kata pertama yang keluar dari mulut Anda pada orang itu adalah maka Anda tahu langsung Anda bukan pengikut Yesus, Anda pengikut dunia. Sebab kita menjadi serupa dengan dunia ketika cara berpikir kita seperti dunia. Kita menjadi serupa dengan Yesus ketika cara berpikir kita seperti Yesus. Anda disakiti kemudian Anda berkata saya harus balas orang itu supaya dia lebih sakit dari saya. Sekarang Anda tahu you are not the follower of Christ, you are the follower of the world. Dan yang paling penting adalah dia bilang cara berpikir, berubahlah oleh karena pembaruan budimu, bukan budi yang ini, tapi cara berpikir, sama-sama bilang cara berpikir. Dalam Alkitab cara berpikir dan pikiran adalah 2 hal yang berbeda. Saya sebut ini cara berpikir dan buah pemikiran adalah 2 hal yang berbeda. Ini yang saya mau bilang, please listen to me carefully. Dengar baik-baik. Di gereja seringkali yang coba kita roba adalah buah pemikiran. Dan gereja seringkali gagal mengubah cara berpikir. Ketika pikiran, buah pemikiran berubah, belum tentu cara berpikirmu berubah. Tapi kalau cara berpikirmu berubah, buah pemikiranmu pasti berubah. Di gereja diajarkan, kalau disakiti, ampuni. Benar kan? Tapi waktu Anda disakiti, pertanyaannya Anda bisa dengan otomatis, dengan serta-merta mengingatkan hati Anda, hati-hati, jangan marah, jangan benci. Orang Kristen harus mengampuni. Apakah Anda pernah mengalami itu? Kalau tidak, yang keluar lebih dulu adalah maki-makian, Anda langsung tahu yang berubah di saya adalah buah pemikiran yang cara berpikir belum berubah. Itu sama seperti motivator, disuruh berdiri depan mimbar, bilang, saya bisa, saya pasti bisa, kena masalah, nggak bisa. Berarti yang Anda coba robah adalah buah pemikiran. Setuju? Ngerti maksud saya? Anda tidak berhasil mengubah cara berpikir. Cara berpikir adalah sebuah budaya dalam kehidupan kita yang otomatis keluar tanpa kita harus pikirkan lagi.
Ketika masuk ketemu orang yang berkata, Shalom. Itu seharusnya otomatis, kalau itu sudah otomatis, itu sudah sampai di cara berpikir. Kalau hanya, ada orang lewat, hati-hati, enggak salaman. Oh iya maaf, shalom, itu berarti masih cara buah pemikiran yang berubah. Kalau disakiti itu tidak otomatis rohnya langsung menyala alarmnya. Hati-hati, jangan marah, jangan benci, jangan pahit. Hati-hati, hati-hati. Berarti itu sudah cara berpikir. Tapi kalau waktu disakiti kemudian yang keluar kebun binatang, berarti yang berubah masih buah pemikiran. Saya berdoa hari ini Anda belajar mengerti ini. Sebab kalau Anda bisa mengerti ini, you can know, Anda bisa tahu apa yang sebenarnya Alkitab mau kerjakan dalam hidup kita. Bukan mengubah pemikiran kita, bukan mengubah buah pemikiran kita, tetapi bagaimana Alkitab mau kita merubah cara berpikir kita. Makanya ketika disodorin makanan, Daniel tidak berkata, makan. Baru setelah itu, ya ampun lupa, sudah dipersembahkan berhala. Ampun ya Tuhan. Tidak, waktu disodorin makanan, dia langsung berkata, saya menolak, saya berketetapan. Disodorin makanan Anda langsung makan tanpa doa, berarti Anda masih berubah buah pemikiran, tapi cara berpikir belum berubah. Ya gitulah, amin, 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 amin. Cepat selesai saya ini, gak ada yang bilang amin dari tadi soalnya. Ini loh yang harus berubah. Saya kasih ayat terakhir, sudahlah ayat terakhir. Saya menyerah sudah, ampunilah saya. 2 Timotius 3 ayat 16, ayat terkenal. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal, ayat 15 itu, ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi firman Tuhan, tulisan Alkitab hanya bermanfaat kalau dia akan menghasilkan 4 hal ini. Selama firman Tuhan tidak pernah menyentuh 4 hal ini, maka semua yang Anda dengar tidak memberi manfaat apapun juga. Apa 4 hal yang dia katakan? Nomor 1, ayat 16 dia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. Nomor 3, untuk memperbaiki kelakuan. Dan 4, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Izinkan saya kasih bahasa Inggrisnya sebab saya terbiasa dengan 4 kata ini. Nomor 1 dia berkata, semua Alkitab bermanfaat. Semua tulisan dalam Alkitab bermanfaat. Hanya bermanfaat kalau dia menghasilkan 4 hal ini. Nomor 1, explanation, penjelasan. Dia memberi instruksi, kata instruksi berarti Torah dalam bahasa Ibrani. Dia memberi instruksi, dia memberi arahan, dia memberi petunjuk, dia memberi penjelasan. Sama-sama bilang explanation. Dia memberi explanation, dia memberi penjelasan, dia memberi instruksi. Nomor 2, kemudian berkata dari explanation, instruksi, Anda diberi penjelasan, maka setelah Anda dijelaskan, diharapkan Anda muncul yang namanya conviction. Sama-sama bilang conviction. Keyakinan, Anda sekarang tahu mana benar, mana yang salah. Anda Anda convince, Anda yakin mana benar, mana salah. Sehingga orang yang yakin itu tidak mudah diombang-ambingkan. Setelah Anda convince, Anda convict, Anda yakin, maka yang ketiga muncul yang namanya correction. Sama-sama bilang correction. Dia mengkoreksi, benar itu benar, salah itu salah. Salah harus dibuat jadi benar, benar harus dipertahankan benar. Nomor 4, baru kemudian dia sebut training, atau saya suka satu istilah, bukan training, dia berkata discipline into maturity. Sama-sama bilang disiplin, sama-sama bilang training. Dia berkata training atau disiplin, latihan atau sebuah disiplin yang membawa kita kepada kedewasaan. Dia bilang disiplin into maturity dalam kebenaran. Jadi Anda lihat ada 4 hal. Tugas pendeta hanya 2 yang pertama. Tugas Anda 2 yang terakhir. Tugas pendeta 2 yang pertama.
Nomor satu, memberi explanation pada Anda. Memberi penjelasan pada Anda, memberi instruksi apa yang dimaksudkan ayat ini, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kita kehendaki, apa kehendaknya Tuhan. Kami memberi explanation, penjelasan. Nomor dua, penjelasan ini dimaksudkan supaya Anda yakin. Kami mencoba meyakinkan Anda. Kami kasih bukti-bukti, kami kasih data-data, kami kasih pengalaman-pengalaman orang supaya Anda yakin. Tugas Anda setelah yakin, maka Anda harus bawa pada correction. Seringkali orang hanya berhenti pada yakin, tahu mana benar, tahu mana salah, tetapi kemudian tidak melangkah pada kalimat ketiga, correction. Kalau Anda mau mengubah bukan buah pemikiran, tetapi Anda mau mengubah cara berpikir, maka Anda harus menerapkan apa yang Anda tahu. Anda harus menerapkan apa yang Anda yakini. Sebab selama Anda tidak correction, Anda tidak bawa pada koreksi, Anda tidak bawa pada pengalaman, Anda tidak melakukannya pribadi, Anda tidak akan pernah bertumbuh pada kedewasaan. No maturity, tidak ada kedewasaan tanpa koreksi. Setelah itu yang keempat dia bilang disiplin, dia katakan training. Kenapa disiplin? Kenapa training? Sebab mencoba melakukan satu kali itu mudah, mencoba melakukan terus menerus itulah yang sukar. Satu kali bangun pagi saat teduh, percayalah gampang. Terus menerus bangun pagi saat teduh, percayalah itu yang susah. Satu kali mengampuni orang, gampang. Terus menerus mengampuni orang, itu yang susah. Satu kali suka firman, itu gampang. Terus menerus menyukai firman, itu yang susah. Saya berdoa dan kalau Anda lakukan itu, explanation, conviction, correction, discipline into maturity. Nanti ada yang lain, explanation lagi. Explanation, conviction, correction, discipline into maturity. Itu yang terus menerus kita lakukan, terus menerus sampai semua self keakuan kita itu mulai sirna satu demi satu dibersihkan oleh firman Tuhan. Terus menerus sehingga yang berubah bukan hanya buah pemikiran, tetapi yang berubah adalah cara berpikir. Purpose in his heart, and God Allah memberikan kepada dia kasih karunia. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih sayang anugerah-Mu dalam hidup kami. Jamalah setiap umat-Mu, teman-teman yang ada. Jangan cuma kami tahu, jangan hanya buah pemikirannya, buah pikirannya kami tahu. Tetapi kami tidak pernah menjadikan firman itu jadi daging. Firman itu berdarah daging dalam hidup kami. Firman itu reside, tinggal di dalam kami. Artinya firman kami jadi firman dalam kami. Seluruh nafas kami, nafas firman. Perkataan kami, perkataan firman. Tindakan kami adalah tindakan firman. Sehingga yang berubah bukan hanya buah pemikiran, yang berubah adalah cara berpikir. Sehingga boleh digoda kiri dan kanan, bisa diterjang sana dan sini. Tetapi kami straight in the line, kami tetap ada pada jalur lurusnya Tuhan. Terima kasih, dan hamba percaya kalau 4 hal ini terjadi, maka biarlah kasih karunia dari Tuhan melimpah dalam hidup kami. Orang-orang muda yang ada di tempat ini, biarlah mereka jadi great young men, orang-orang muda without blemish, orang-orang muda yang hidup dalam honor, rasa hormat. Mereka punya perawakan yang baik, mereka punya kelakuan yang baik. Orang-orang muda di tempat ini adalah orang-orang muda yang punya kemampuan. Mereka biarlah menjadi bagian dari best people in the world, orang-orang muda yang terbaik dari generasi mereka, orang-orang muda yang terbaik dari angkatan mereka, dari orang-orang di sekeliling mereka. Biarlah mereka menjadi yang terbaik. Mereka mungkin tidak punya banyak, tetapi justru dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka akan dibayar besar, mereka akan dihargai luar biasa, sebab mereka punya kemampuan. Tapi itu tidak pernah cukup. Sampai kita punya tujuan, kita yakin, kita convince dengan tujuan kita. Kita purpose in his heart. Apapun godaan kiri dan kanan, muka dan belakang, kami tetap percaya sekali Yesus, tetap Yesus.
You are the best, you are the best. Engkaulah yang terbaik bagi kami. Terbaik bagi kami. Terima kasih, ini doa hamba. Perkenanlah jawab. Dan biarlah doa ini menjadi bagian dalam masa depan mereka. Mengambil kontribusi dalam masa depan mereka. Mereka orang-orang yang luar biasa. Tolong mereka menghadapi kehidupan. Tolong mereka menjalani kehidupan. Kuatkan selalu ya Roh Kudus. Dan di masa-masa yang akan datang, mereka menjadi terang yang membawa pengaruh perubahan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan berkati.